Baiklah, saya Siti Khaira Sabila akan menyampaikan materi tentang pembangunan industri. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan suatu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat taraf hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Peranan industri dalam perekonomian struktural pada suatu perekonomian, indikatornya adalah sumbangan sektor industri pengolahan atau manufacturing terhadap PDB, tenaga kerja yang terserap, serta sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa mengalami perbaikan atau sebaliknya. Selanjutnya, strategi pengembangan industri Indonesia ke depan mengadaptasi pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, yang berhubungan dengan cara globalisasi dan perkembangan teknologi abad 21. Yaitu pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Pada dasarnya, klaster industri adalah upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan lembaga terkait. Untuk menentukan industri yang prospektif, dilakukan pengukuran daya saing, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan, untuk melihat kemampuannya bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci dalam pembangunan sektor industri. Oleh karenanya, selain sinergi sektoral, sinergi dengan seluruh pelaku usaha, serta seluruh daerah yaitu kabupaten kota merupakan hal yang sangat penting. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Sedangkan yang dimaksud dengan industri adalah suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sedangkan menurut yang lain, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai tinggi lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri tersebut disebut dengan perindustrian. Dari definisi tersebut, istilah industri yang sering disebut sebagai kegiatan manufaktur, padahal pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara maupun daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak juga jumlah dan macam industri tersebut, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yang berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut. Yang pertama, jenis industri berdasarkan tempat bahan baku dibagi atas 3, yaitu yang pertama, ekstraktif. Bahan baku diambil langsung dari alam, contohnya yaitu perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Yang kedua yaitu non-ekstraktif, yaitu bahan baku diambil dari tempat lain selain alam sekitar. Yang ketiga, fasilitatif. Industri ini bergerak dengan produk utama berbentuk jasa, contohnya asuransi, perbankan. Yang kedua, jenis industri berdasarkan klasifikasi dibagi atas 4. Yang pertama, industri kimia seperti industri semen, obat-obatan, kertas, dan pupuk. Yang kedua, industri mesin dan logam dasar. Industri berupa industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, maupun tekstil. Yang ketiga, industri kecil yang terdiri dari industri roti, kompor minyak, makanan ringan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aneka industri. Industrinya terdiri dari industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan industri berdasarkan modal. Yang pertama yaitu padat modal, dan yang kedua padat karya. Padat modal adalah dibangun dengan jumlah modal besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Sedangkan
Industri padat karya, industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi atas 4. Yang pertama yaitu industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Yang kedua, industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Dan yang ketiga, industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Dan yang keempat, industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jenis industri berdasarkan pemilihan lokasi juga dibagi atas 4. Yang pertama yaitu orientasi pasar. Industri tersebut didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Yang kedua, orientasi tenaga kerja, berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut butuh banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, orientasi bahan baku. Industri ini mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memaksimal atau memotong biaya transportasi yang besar. Yang keempat, tidak terkait persyaratan. Industri dapat didirikan di mana saja karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangatlah luas. Selanjutnya, masalah perindustrian di Indonesia dibagi atas 4. Yang pertama yaitu basis ekspor dan pasarnya yang sempit. Hal ini menyangkut pada produk-produk yang dihasilkan industri memiliki kualitas yang menurun sehingga standar ekspor yang tidak terpenuhi, terlebih pasar yang berkurang dan menyebabkan barang produksi menumpuk tak terdistribusi. Yang kedua yaitu ketergantungan pada impor yang sangat tinggi. Indonesia sangat kurang dalam segi SDM-nya sehingga banyak impor tenaga kerja asing beserta mesin-mesin produksi. Dalam hal ini membuat tenaga kerja Indonesia bertambah maju. Bukan membuat tenaga kerja Indonesia tambah maju, akan tetapi makin anjlok nilainya. Yang ketiga yaitu konsentrasi regional. Pada permasalahan ini, industri tidak sepenuhnya berkembang secara merata. Artinya, di Indonesia hanya terpusat akan satu daerah saja yang dikembangkan dalam sektor industri manufaktur ini. Yang keempat yaitu tidak adanya industri yang berteknologi menengah. Seperti yang disebutkan di atas, banyak di Indonesia teknologinya masih kurang mendukung, masih dalam taraf teknologi biasa, sedangkan di negara-negara maju sudah memiliki teknologi yang menengah hingga teknologi yang cukup canggih. Selanjutnya yaitu menurut UNIDO atau United Nations for Industry Development Organization, kriteria negara-negara dikelompokkan sebagai berikut, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kelompok negara non-industri apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10%. Yang kedua, kelompok negara dalam proses industrialisasi apabila sumbangan tersebut antara 10-20%. Yang ketiga, kelompok negara semi-industri, jika sumbangan tersebut antara 20-30%. Dan yang keempat, kelompok negara industri, jika sumbangan tersebut lebih dari 30%. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan industri. Yang pertama yaitu industri substitusi impor atau disingkat dengan ISI. ISI ini mengharapkan bisa menghasilkan barang yang di dalam negeri yang semula diimpor setelah substitusi impor ini berhasil. Baru kemudian sebagian hasil produknya diekspor. Jadi substitusi impor ini memegang peranan penting dalam memperkenalkan barang-barang baru yang dulunya diimpor dan kemudian dihasilkan sendiri. Alasan untuk mengadakan ISI yaitu ada 3. Yang pertama, mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Seperti yang kita ketahui, hampir semua negara sedang berkembang seringkali mengalami kekurangan devisa. Oleh karena itu, devisa yang sedikit dimiliki harus digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, dengan adanya ISI ini biasanya pemerintah melakukan proteksi terhadap barang-barang. Dengan cara pembatasan barang impor tersebut tentu saja akan mengurangi jumlah barang-barang impor. Sementara permintaan barang-barang dalam negeri itu masih tetap besar. Sehingga pada akhirnya para pengusaha dalam negeri terdorong untuk meningkatkan barang produksi
yang terkena pembatasan impor tersebut. Dengan kata lain, isi ini bisa merangsang kegiatan ekonomi para pengusaha di dalam negeri. Yang ketiga, dimaksudkan untuk segera dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri dan juga karena semangat kemerdekaan yang timbul di negara sedang berkembang, yang kemudian diikuti pula oleh keinginan untuk mencapai kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rena Aprila. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, Industri Promosi Ekspor atau IPE. Menurut Anne Krueger, tahun 1978, Wakil Presiden Bank Dunia, ada 4 faktor yang dapat menerangkan mengapa strategi industrialisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ketimbang strategi substitusi impor. Keempat faktor tersebut adalah diantaranya: 1. Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Yang kedua ada skala ekonomis. Strategi promosi ekspor akan dapat memberikan dorongan yang kuat kepada perusahaan-perusahaan baru daripada di bawah substitusi impor, karena perusahaan-perusahaan ini dapat menyusun rencana investasi. Yang ketiga, ada faktor persaingan. Persaingan di pasar ekspor mengharuskan para industrialis untuk menjajaki berbagai cara untuk menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil-hasil produksinya mereka bisa bersaing dalam hal harga. Kemudian ada yang faktor keempat, kekurangan devisa. Pola pengembangan industri. Pengelompokan pola pikir industrialisasi secara keseluruhan telah tercakup dalam Pola Pengembangan Industri Nasional atau PPIN yang dibuat oleh Departemen Perindustrian dalam Siahan 1996. PPIN tersebut berintikan 6 butir kebijakan. Kebijakannya diantaranya yaitu pengembangan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor lainnya. Yang kedua, pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal. Yang ketiga, ada pengembangan industri kecil. Yang keempat, ada kebijakan pembangunan ekspor komoditi industri. Kemudian ada yang kelima, kebijakan tentang pembangunan kemampuan penelitian, pengembangan dan rancang bangun, khususnya perangkat lunak dan perekayasaan. Kebijakan yang keenam yaitu pembangunan kemampuan para wira swasta dan tenaga kerja industri berupa manajemen, keahlian, kejujuran, serta keterampilan. Langkah-langkah pokok dalam pola pengembangan industri. 1. Yaitu pengembangan industri yang berorientasi pasar. Yang kedua, ada pendalaman dan penguatan sektor industri. Yang ketiga, pengembangan industri kecil. Yang keempat, ada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Yang kelima, ada peningkatan penguasaan dan penyebaran teknologi. Yang keenam, ada pengembangan langkah penunjang. Strategi untuk meningkatkan kapasitas industri yaitu: 1. Kemampuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Yang ketiga, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri pasar atau primer seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat. Besar pangsa DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Yang kelima, ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan, dan insentif yang diberikan. Yang keenam, ada keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih besar dampak positif pembangunan industri. Menambah penghasilan penduduk yang dapat meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, menghasilkan aneka barang yang diperlukan masyarakat banyak. Yang ketiga, memperbesar kegunaan bahan mentah. Jadi semakin banyak bahan mentah yang diolah dalam perindustrian sendiri, semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh. Yang kemudian, memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak luar negeri. Industri perkebunan dapat memberi hasil tambahan bagi para petani, merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan industri, serta memperluas kegiatan ekonomi manusia sehingga tidak semata-mata tergantung kepada lingkungan alam.
Dampak negatif pembangunan industri. Di antaranya, lahan pertanian menjadi semakin berkurang, tanah permukaan yang subur menjadi hilang, cara hidup masyarakat berubah, kemudian ada lingkungan yang tercemar.